Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Apa kabar? Sehat sejahtera, KSM? lebih dekat, lebih baik, mantap. Alhamdulillah malam hari ini sesuai dengan jadwal kita siap mengadakan penyuluhan perdana. Penyuluhan perdana program bertani tanpa racun pertama kali dalam sejarah kita melalui media sosial Facebook. Nah, teman-teman yang sudah hadir, para petani, ini sebagian besar ada petani, sebagian besar ada anggota KSM. Mbah Ireng akan memberikan penyuluhan langsung kepada teman-teman. Silakan nanti disimak dengan baik dan ditanyakan apa yang menjadi kendala atau masalah di lapangan. Untuk keluarga besar KSM yang menonton siaran ini lewat Facebook atau orang-orang yang belum memahami KSM, silakan nanti ditonton. Kemudian jika ada yang menjadi pertanyaan atau menjadi butuh informasi, tinggal menghubungi tim penyuluh terdekat kami di wilayah Anda. Tinggal nanti Anda komen dan akan dikomen oleh penyuluh-penyuluh kita yang ada di lapangan. Nah, kepada Mbah Ireng, nah ini sebelumnya saya perkenalkan dulu bagi yang belum tahu, Mbah Ireng adalah salah satu dari penyuluh yang menjadi pelopor penyuluh lapangan KSM. 1 tahun lebih beliau berjalan bersama KSM dan sudah membina lebih dari ribuan petani, sudah keliling Nusantara, sudah sampai Sumatera Selatan, sudah sampai Jawa dan sebagainya. Artinya secara pengalaman beliau sudah sangat menguasai. Nah, ketika nanti beliau menyampaikan, mari kita sama-sama belajar dari beliau. Pada Mbah Ireng, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Saiful Bed, Bapak Tino yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk kita bersilaturahmi pada malam hari ini. Kemudian kepada bapak-bapak, mungkin di sini ada aparat kampung, pada bapak kepala kampung beserta staf yang kami hormati, kepada bapak-bapak tamu undangan, khususnya sedulur tani yang kami hormati. Terima kasih juga kepada bapak-bapak sedulur tani yang sudah merelakan waktunya pada malam hari ini bisa hadir dalam rangka silaturahmi di tempatnya Bapak Tino. Nah, langsung saja Pak, di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ireng. Nah, wong ya Ireng ini Pak. Kalau teman-teman di tim KSM itu memanggilnya Mbah Ireng karena wis tua Pak ya. Jadi sedikit perkenalan alamat kami dari 21C Yosomulyo Metro Kota Pak. Nah, jika bapak-bapak para sedulur tani di wilayah sini main ke Metro, monggo Pak, mampir ke tempat kami beraktivitas sehari-hari. Nah, di sini kami dari KSM Pak. KSM yaitu Koperasi Komunitas Saling Membantu. Dalam hal ini, koperasi kami bergerak di bidang pertanian, memproduksi pupuk organik biokimia. Nah, pupuk organik, mungkin bapak-bapak kok sedikit agak ganjil. Biasanya kalau organik, ya organik saja.
atau organik mikroba. Nah, ini kok mendengar organik biokimia, mestinya agak asing Pak ya. Nah, pupuk kami ini organik biokimia. Yang disebut organik itu semua bahan-bahannya, Pak. Bahan-bahannya kami produksi itu semuanya alami dan kami proses secara biokimia supaya bisa mendapatkan hasil yang sempurna jika diaplikasikan oleh masyarakat, khususnya petani, itu mendapatkan hasil yang sempurna. Itu tujuan kami, Pak. Nah, di sini operasi kami, Pak, berdiri baru 1 tahun berjalan. Alhamdulillah sampai saat ini ulang tahun koperasi kami KSM ini nanti di bulan 5 Pak. Jadi belum nyampe 1 tahun kami berjalan. Namun koperasi kami dalam memproduksi pupuk organik biokimia ini kami sudah uji tes di masyarakat khususnya di pertanian itu sudah selama 7 tahun Pak. Jadi kami sudah ngetes pupuk kami ini selama 7 tahun di masing-masing zona, di mana wilayah yang sekiranya sulit untuk pertanian kami datangi Pak. Alhamdulillah selama ini kami uji coba di masyarakat pertanian. Bertani apa saja, alhamdulillah respon dari masyarakat yang kami uji coba sangat luar biasa. Dan kami mendapat informasi yang lebih luar biasa lagi, pupuk kami ini bisa membantu masyarakat dalam arti bercocok tanam, bisa memangkas biaya pertanian 50 sampai 70%, Pak. Nah, di sini kami hadir bukan bermaksud untuk menggurui bapak-bapak semuanya, Pak. Saya yakin dalam bertani panjenengan sedoyo sudah sangat luar biasa. Apalagi sini, Pak, sudah terdengar di Lampung itu kalau di wilayah sini ini lumbung padinya, ya, lumbung padinya Lampung. Udah otomatis cara bertaninya bapak-bapak sangat luar biasa. Terus pinter kabeh, Pak. Betul apa betul, Pak? Betul. Tapi selama ini jenengan bertani itu selalu menggunakan yang namanya apa, Pak? Kira-kira? Menggunakan kimia dan kimia, pupuk kimia dan pestisida racun. Itu tentunya, Pak. Selama ini bapak-bapak kalau sudah wis ora duwe pupuk kimia, wis ora kuat tuku racun dan sebagainya, wis mindset wis lebih baik leren letani. Kira-kira nggih napa nggih? Ini mindsetnya para petani sekarang, Pak. Nah, dengan selama ini jenengan memakai kimia dan racun, itu tentunya, Pak, tanaman sampean luar biasa, Pak. Apik kabeh. Namun biaya, Pak, yang perlu Bapak antisipasi. Dan ini nyata. Saat ini jenengan bertani, biaya sangat tinggi. Otomatis, Pak, biayanya dhuwur, biayanya oke, tandurannya mesti apik. Nggih napa nggih? Biaya sangat tinggi, tandurannya apik, pas dijual harganya anjlok. Nah, kira-kira Pak Lek, kula niki tanglet. Hasilnya kira-kira piro, Pak, jenengan dhewe iki, Pak? Oh, alhamdulillah. Artinya itu Pak Puk wae untung, gitu? Pak Puk wae untung. Dengan biaya yang sangat tinggi, tandurannya apik, panennya apik, dijual regane anjlok. Pak Puk wae untung. Nah, kalau Pak Puk wae untung, ya Pak Puk ya Pak Puk, lah untungnya di mana? Kan seperti itu. Nah, disinilah kami KSM, Pak, hadir
ingin membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di pertanian, Pak, terutama di tandurane panjenengan. Nah, kira-kira, Pak, selama jenengan bertani, apa Pak sing menjadi masalah tentang tandurane panjenengan? Monggo. Watah, Pak. Jenengan sampai kula tulis mungkin dibahas bareng-bareng, Pak. Ayo tak? Nah, di sini selama ini jenengan untuk menyelesaikan semua masalah tentunya menggunakan racun, gitu. Nah, di sini kami hadir ingin mengajak bapak-bapak khususnya para petani ingin mengajak jenengan itu bertani tanpa racun. Ini, Pak. Nah, kira-kira apa ya iso? Kan itu kan? Sedangkan memakai racun aja, wes papuk wae untung, ya kan? Kenapa papuk wae untung dengan biaya tinggi dijual harganya hancur, dihitung-hitung ora ketemu, Pak. Nah, ini karena selama ini jenengan memakai pupuk kimia dan pestisida racun. Nah, KSM hadir ingin mengajak jenengan bertani tanpa racun, Pak. Kira-kira matuk apa betul? Matuk. Nah, nih, Pak. Nah, selama ini jenengan bertani, Pak, yang menjadi masalah di pertanian panjenengan apa mawon? Mungkin kula tulis bahas bareng-bareng, Pak. Iso apa ora ini jadi diatasi tanpa menggunakan racun, gitu? Apa saja, Pak? Monggo. Hama, oleh penyakit. Hama dan penyakit. Hama dan penyakit. Nah, ini, Pak. Ini yang menjadi penyebab, gitu. Penyebab sehingga masalah yang ada di tandurane panjenengan sangat luar biasa, oke. Nah, hama dan penyakit, kalau tandurane jenengan tidak ada hama, tidak ada penyakit, otomatis tandurane jenengan selamat, sehat, panennya apik, gitu. Nah, sekarang hama dan penyakit bedanya apa, Pak? Antara hama dan penyakit, perbedaannya itu apa kira-kira, Pak? Kirangan. Nah, sampai bertani bertahun-tahun, Pak, harus tahu, Pak, bedanya hama dan penyakit iki opo, kan gitu. Nah, selama ini jenengan bertani melu-melu, gimana mau sukses? Nah, gitu. Nah, ini, Pak, monggo kita simak bareng-bareng, kita sharing saja. Jenengan yo teko kula nggih jawab, lek iso gitu, lek kula mboten saged jawab ya kula telepon senior kula. Ayo, Pak, setuju nggih? Nah, kita sharing. Santai tapi pasti. Hama, Pak. Yang disebut hama itu barang sing ketok merusak tanduran. Itu disebut hama. Contohnya apa, Pak? Wereng. Kula tulis nggih? Wereng. Lanjut, apa boleh? Tikus. Wah, tikus. Ini lagi viral ini, Pak. Walang sangit. Nah, ini tikus ini tak kotaki ya viral ini, Pak. Walang sangit. Walang sangit. Laper. Sundep. Apalagi? Yang paling sundep. Sundep. Ular, Mbak. Ular. Terus? Kutu kebul. Nah, ketok ini kutu kebul ini. Lanjut. Bule penyakit. Apalagi? Yang barangnya ketok merusak tanduran itu disebut hama. Apalagi kira-kira? Lembing. Gitu? Lembing, keong, dan lain-lain masih banyak lagi. Gitu? Nah, sekarang penyakit. Penyakit itu apa? Penyakit itu barang yang tidak kelihatan, merusak tanduran. Itu disebut penyakit. Contohnya apa? Belas. Penyakit belas. Belas ora panen. Bule. Patah leher. Bercak daun. Layu pusarium. Mati bajang.
mati bujang. Mati bujang, apa lagi? Keriting, Mbak. Keriting, kalau di Lombok keriting. Apalagi? Patek. Patek. Korong. Ya lah? Apalagi? Jamur. Leles. Nah, dan lain-lain ini oke banget, Pak. Ini semuanya masalah. Iya apa nggih? Ini semua masalah yang menjadikan tanggulane jenengan tidak sukses. Gini apa gini? Ini semuanya masalah. Dan selama ini jenengan untuk mengatasi masalah sing ana tanggulane jenengan iki dikapakne Pak kira-kira. Racun, Pak. Semprot. Disemprot memakai racun. Iya toh? Nah, ini selama ini para petani ini makanya orang-orang racun, orang pestisida mumet. Orang marem, ya toh? Nah ini. Ora semprot lapangan, Mbak. Bapak-bapak nyemprot ini masalah yang ada di tanggulane panjenengan, gitu. Ini menggunakan obat-obatan yang mempunyai seri 1 EC, WD, WG, WP. Gini apa nggih? Nah ini. EC, WD, WG, WP. Ini semuanya kimia dan dia racun. Sifatnya panas. Ini Pak, yang selama ini para petani menggunakan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di tandurane panjenengan. Nggih napa nggih? Nah, yang perlu diingat Pak, EC, WD, WG, WP ini sifatnya panas. Apa yang membedakan antara EC, WD, WG, WP Pak? Yang membedakan EC, WD, WG, WP ini powernya Pak. Powernya, kekuatannya semakin hebat, semakin ampuh menurut panjenengan, menurut para petani. Iki obat WHP ini semakin ampuh. Semakin ampuh menurut panjenengan justru semakin panas Pak. Ibaratkan EC ini 100 derajat, WD bisa 200 derajat, WG bisa 400 dan sebagainya. Semakin hebat menurut panjenengan justru semakin panas. Regane pun semakin laras. Kenapa? Iki 100, iki 200, iki 300, iki 400 ini Pak. Ini yang menjadikan para petani ini biaya sangat tinggi. Wis pupuke larang, iki yo larang meneh Pak. Nggih Ini menjadikan petani itu biayanya meledak. Nek orang duwe biaya wis ora wani petani. Lebih baik sawahe dikontrakne wong. Nah, ini repot ya toh? Nah, ini. Nah, sekarang Pak, ini cara mengatasi masalah yang ada di tandulane panjenengan. Sekarang saya kasih contoh Pak. Klaper. Walang sangit. Wereng. Nih, saya kasih 3 contoh binatang sing ngerusak tandurane panjenengan. Klaper, walang sangit, wereng, dewasa. Dewasa Pak ya. Ini. Klaper, walang sangit, wereng ini binatang yang berdarah putih. Dan semua binatang sing rusak tandurane para petani ini binatang yang berdarah putih Pak. Semua sing rusak tandurane para petani binatang yang berdarah putih kecuali tikus. Betul. Nah, ini. Kecuali tikus Pak. Yang perlu Bapak ketahui, semua binatang yang berdarah putih itu mempunyai siklus kehidupan. Siklus kehidupannya semua binatang yang berdarah putih dewasa lebih kurang 7 hari. Dia bertelur Pak. Telurnya lebih kurang 7 hari.
netes menjadi ulat. Ulatnya lebih kurang 7 hari menjadi kepompong. Kepompong lebih kurang 7 hari menjadi binatang-binatang ini lagi, Pak. Semua binatang yang berdarah putih siklus kehidupannya lebih kurang 28 sampai 30 hari, Pak. Nih, semua binatang yang berdarah putih. Yang harus Bapak-bapak pahami, semua binatang yang berdarah putih wis ngendok, Pak, mati. Semua binatang yang berdarah putih kalau sudah bertelur mati. Nah, binatang dewasa bertelurnya berapa hari, Pak? 7 hari normalnya. Setelah ngendok mati. Nah, nih. Nah, logikanya kalau dia bertelur ini mati, kan seharusnya sudah tidak ada lagi, Pak. Ya kan? Seharusnya sudah tidak ada lagi nih sing rusak tanduran jenengan, yang menjadikan masalah di tanduran jenengan. Tapi kenapa? Dan terbukti fakta, justru kok tambah oke, tambah banyak yang menjadi masalah di tanduran panjenengan. Kenapa kira-kira, Pak? Karena disemprot racun. Nah, tepat sekali. Karena jenengan nyemprot itu, Pak, itu memakai racun yang sifatnya panas. Nah, telur ini akan cepat menetas jika kena sifat panas, Pak. Nih. Seharusnya normalnya 7 hari dia netas, karena kena sifat panas 1 sampai 3 hari. Lebih cepat, Pak, menetas. Dan satu telur semua binatang yang berdarah putih, satu telur isi dalamnya, Pak, lebih kurang 300 sampai 600 butir. Nih, tujuan Bapak membeli ECWDWGWP racun sifatnya panas untuk menyelesaikan nih binatang-binatang yang dewasa. Gini apa gini? Lek jenengan pun paham, Pak, ini nggak usah disemprot, ngendok mati, ngopo tidak disemprot, Pak? Risi, Pak. Ya kan? Ini jenengan pas nyemprot, Pak, tujuannya menyelesaikan satu masalah nih. Pas nyemprot kena telur. Nah, kira semprot mati dewe kok. Telurnya ini, Pak, yang jenengan semprot ini. Nih. Telur akan cepat menetas jika kena sifat panas. Paham ya? Yang seharusnya normalnya 7 hari, 1 sampai 3 hari lebih cepat. Satu telur isi dalamnya 300 sampai 600 butir. Ini yang menjadi masalah, Pak. Menyelesaikan satu masalah, maksud Bapak-bapak justru menimbulkan masalah. Orang rampung-rampung tanduran jenengan, Pak. Nah, sekarang saya kasih contoh cara bertelurnya, Pak. Binatang-binatang yang berdarah putih cara bertelur, saya kasih contoh salah satunya nih, padi. Bapak-bapak mau nanam padi, itu kan disemai dulu. Ya. Gawe uritan, ya toh? Mau nanam cabai disemai. Mau nanam apalagi terong disemai. Ya toh? Nah, di semaian itulah masih disebut batang yang masih muda. Nah, binatang-binatang yang berdarah putih paling suka ini bertelur di nyuntik di batang yang masih muda. Contohnya ini klaper. Tuh, nyuntik di sini. Jenengan kalau mau nanam padi, bikin semaian, gawe uritan, dari nyebar sampai daun ditanam berapa hari, Pak? 25, yang paling muda 18 hari, ya toh? Ya semales rewang terus, kadang sampai sebulan itu, Pak. Rewang terus. Ya toh? Apalagi yang orang Bali itu, wah sering tiap hari nang pura. Sajenan terus, walah wis mantek tuwek.
Artinya di dalam semaian uritane jenengan sudah ada kelaparan apa dereng, Pak? Sudah Pak? Sudah ada, Pak. Dan dia nyuntik di batang yang muda. Dia suntik. Tujuannya apa? Dia suntikkan di sini dia bertelur. Dia suntikkan telurnya, setelah itu dia terbang pergi mati, Pak, bareng ndoke ketinggalan gini. Nah, setiap apapun manusia maupun tanaman itu kalau sing jenenge wis disuntik, Pak, kuwi pasti akan menjadi luka. Nggih napa nggih? Nggih. Nah, nih. Setelah luka dia terinfeksi. Kalau sudah terinfeksi, luka ini tidak segera ditangani, dia timbul jamur. Nih. Jamur tidak segera ditangani, dia timbul bakteri. Bakteri tidak segera ditangani, timbul virus. Ini, Pak. Virus asalnya dari bakteri, bakteri dari jamur, jamur dari luka, luka dari telur yang disuntikkan di dalamnya itu, Pak. Ini jamur yang di batang. Jamur ada beberapa faktor nempatnya, Pak. Ada jamur yang ada di tanah. Dari tingkat keasaman bisa lembab menjadikan timbul jamur. Ini kalau yang di tanah. Kalau yang di batang seperti ini, Pak. Terjadinya seperti ini. Kalau binatang itu nyuntiknya itu di tengah-tengah batang padi, jenengan, ini yang disebut penyakit sundep. Nah, penyakit sundep seperti apa? Penyakit sundep ini pucuke pari, Pak. Garing kuning. Begitu sampean jabut, cep mesti ana ulere. Nggih, dia busuk ada ulernya. Logikanya menurut jenengan, lah ular iki saka ngendi? Kan gitu loh, dijabut kok ana ulere. Nah, ini. Bukan ular langsung nancep itu, bukan, Pak, telur. Telurnya yang disuntikkan di sini. Kemudian sampai semprot dengan sifat panas. Menjadikan penyakit sundep. Nah, pertanyaannya, kalau padi itu sudah kena sundep selama ini panjenengan, itu disemprot dadi apik apa dadi ambles? Ambles. Dadi ambles, Pak. Kula dereng nate ngertos. Pari kena sundep disemprot dadi apik ya ora urung ngerti, Pak. Mesti dadi ambles, itulah yang disebut penyakit blas. Ora panen. Penyakit blas, amblas, blas ora panen, Pak. Sapi ora kebagian. Amin toh? Nah ini. Nih asalnya pesundep dari sini, Pak. Kalau dia nyuntiknya di daun, ini yang disebut bercak daun. Ditimun, tok bercak daun. Ini nyuntiknya nang kono. Di terong. Seperti itu, Pak. Kalau dia nyuntiknya di leher padi, itu yang disebut penyakit patah leher. Patah leher di padi, di Lombok itu ada patah ranting dan sebagainya. Ada yang bilang namanya teklik dan sebagainya itu. Ya, ini cara-cara dia bertelur. Selama ini bapak-bapak menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan ECWD-WGWP yang sifatnya panas. Telur akan cepat menetas jika kena sifat panas. Normalnya 7 hari, 1 sampai 3 hari lebih cepat menetas. Gitu? Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, tujuannya sampai menyelesaikan satu masalah justru menimbulkan masalah. Rampung-rampung, Pak. Kalau sudah seperti ini, menurut bapak-bapak, nopo nih, Pak, sing harus diantisipasi? Apa kira-kira yang harus diantisipasi, Pak? Sampai nyemprot di sini, orang usah disemprot mati dewe. Justru disemprot malah tambah oke. Ya kan? Apa yang harus jenengan antisipasi? Oke, Pak. Tepat sekali, telurnya, Pak, yang harus diantisipasi. Piye carane telur ora netes? Piye carane telur ini tidak bisa netes? Ini yang harus diantisipasi, Pak. Nah, ini. Nah,
Nah ini, apa dijupuki sitok-sitok nang kene kan nggak mungkin. Loh, rinjing karo ibuke nang sawah. Nggak mungkin kan? Ayo sak wit sak hektar. Bisa sorap harus lebaran. Yang harus diantisipasi telurnya bagaimana supaya telur tidak menetas. Nah ini di sini Pak, pupuk kami KSM ini mempunyai seri SL atau bapak-bapak bisa cari di depot, di toko-toko obat yang biasa jenengan beli, cari obat-obatan yang mempunyai seri SL. Ada apa betul? Ada ya? Banyak Pak. Orang-orang kimia ini membuat SL juga. SL itu apa? SL itu soluble liquid. Bahasa Inggrisnya Pak, soluble liquid. Bosone dhewe ini bahasa Indonesia, minyak campur karo banyu. Minyak yang dicampur dengan air diproses sehingga tercipta seri SL. Bahannya minyak. Nah, sekarang Pak, piye carane telur ora entes? Nah, ini. Saya kasih contoh. Ini SL ini, SL-nya orang kimia. Nah, sekarang SL-nya orang kimia itu di situ dikasih racun. Tujuannya untuk apa? Untuk membakar rumput. Ya, SL-nya orang kimia itu herbisida. Tujuannya untuk membakar rumput. Di situ ada sifat pembeku. Ada sifat pembeku. Tujuannya untuk apa? Untuk membekukan biji rumput. Jenengan nyemprot suket nih kok, sing mati rumput sing tua. Apa kabeh, Pak? Kabeh kok. Nah itu. Tuntas, Pak. Kenapa? Di situ sudah ada SL. Soluble liquid. Sifatnya SL ini penembus, penguat, perekat, perata. Orang kimia membuat SL cuma ngambil sifatnya ini, Pak. Sifatnya penembus, penguat, perekat, perata. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya rumput disemprot beres, dia tembus, dia rekat, dia rata sehingga mati rumputnya. Ada sifat pembeku untuk membekukan biji supaya bijinya beku. Nah ini. Tapi di situ ada untung ada rugi. Keuntungannya petani, Pak. Satu, orang dadak tuku pacul. Oke dong. Lah saiki lho petani rene sing duwe pacul, duwene apa? Tangki untuk nyemprot obat suket. Nggih apa nggih? Nah ini. Nah ternyata terbukti kok sampean suruh gotong royong nggo pacul wis bogang-bogang. Wis tak duwe pacul, Pak, ora kanggo pacule. Saiki suket cukup tak semprot rampung. Kan ngoten? Nah ini. Dia ngambil sifat ini, penembus, penguat, perekat, perata. Tujuannya untuk itu. Rumput disemprot, tembus, rekat, rata, sukete mati. Tapi semua itu ada efeknya, Pak. Ono awan, ono bengi, ono wedok, ono lanang. Jenengan seneng nyemprot suket beres, tapi efeknya, Pak. Karena di sini racun, semua racun pasti dia mempunyai sifat keasaman. Ya toh? Sehingga apa? Dia tertinggal beku di tanah, meninggalkan residu racun. Sehingga tanah jenengan tingkat keasamannya tinggi. Kalau tingkat keasamannya tinggi, otomatis pH tanahnya rendah. Ayo, ini. Padahal untuk pertanian pH tanah normalnya 6 sampai 7. Paham ya semua ya? Wong tani luar biasa kok. Nah ini. Kami KSM, Pak, menciptakan pupuk ini dengan seri SL, tapi murni minyak campur karo banyu tok tanpa dikasih racun dan pembeku. Karena tujuannya untuk apa? Untuk mengatasi telur supaya telurnya tidak
menetas. Sekarang saya kasih contoh. Pitik angkrem. Pitik angkrem. Le angkrem itu nang kandang wedhus, kandang sapi, ya toh, kandang bebek umpama angkrem, kena udan deres kecerocoan. Ada yang nggak netes kan? Ada betul kira-kira? Ada. Apa jenenge? Kemelekeran lek basa Jawa, Pak. Kopior ya. Nah, jadi ndok goblok. Nah itu. Itu karena apa? Karena kena air kecerocoan banyu. Air sifatnya dingin. Telur tidak akan menetas jika kena sifat dingin. Telur akan cepat menetas jika kena sifat panas. Nggih napa nggih? Nggih. Masuk akal? Nah, ini Pak. Nah, pupuk kami KSM menciptakan pupuk ini dengan seri XL. Bahan minyak campur kalau banyu minyak telur itu tidak akan netes jika kena minyak. Contohnya pitik angkrem nih Pak. Nggak usah dodo Pak. Masih contoh orang tani bahasa Inggris dan sebagainya malah ruwet. Pitik angkrem lagi Pak. Kalau di tempat sampean dengan mungkin pulang dari sini ada mempunyai pitik lagi angkrem, ambil satu, sampean olesi minyak goreng, minyak goreng, sampean delesep nenek 1 tahun Pak, nggak bakalan netes, paling bosok, gitu apa gitu? Nah itu, nah ini pupuk kami SL tujuannya untuk mengatasi telur ini Pak, untuk memotong siklus hama. Ini bukan dari hama sing mabur-mabur nang parine jenengan Pak. Hama yang dewasa bukan. Kami potong siklusnya di telur. Paham Pak nggih? Ini. Kalau telurnya ini enggak netes Pak, otomatis tidak ada ulat. Asalnya ulat dari telur. Nggih napa nggih? Kalau tidak ada ulat, pasti enggak ada kepompong. Asalnya kepompong dari Ulat. ulat. Kalau nggak ada kepompong, nggak ada lagi Pak kehidupan ini. Rampung tanduran ini dengan yang disebut hama Pak. Ya udah oke. Nah, cukup dipotong siklusnya di telur. Lek telurnya nggak netes, ya otomatis orang ono hama Pak. Rampung yang disebut hama. Nih, sing klocok ini. Sundep, ulat, putu kebul, lembing, keong. Nah, gitu. Nah, ini penyakit semua ini. Ya apa gitu? Penyakit yang disebut penyakit barang sing ora ketok merusak tanduran. Nah ini bule, leles, ngerti-ngerti kuning, mati. Itu akibatnya menjadi seperti itu, menjadi bule, menjadi keriting. Itu akibatnya Pak. Tapi kan ora ketok barangnya kaya apa. Ya, penyebabnya seperti apa nggak ngerti. Nggih apa nggih? Nah ini semua penyakit. Semua yang disebut penyakit, mbuh kuwi penyakit manusia maupun penyakit tanaman, itu asalnya dari virus ini, Pak. Entah. Dari virus asalnya. Semua penyakit itu asalnya dari virus, Pak. Penyakit manusia maupun penyakit tanaman. Dan virus ini Pak tidak bisa dibunuh. Yang disebut virus itu tidak bisa dibunuh Pak. Bisanya cuma dicegah. Saya kasih contoh penyakit untuk manusia yang sekarang ini lagi viral Pak. Penyakit corona. Gitu? Penyakit corona asalnya dari mana Pak? Jepang. Dari Jepang. Dari Cina. Ayo. Penyakit corona itu asalnya dari virus, Pak. Virus apa? Virus 19. Nih, bahasa Inggrisnya COVID-19. COVID ini virus 19 ini 19. Wong Jawa sing gampang dihapusi. COVID-19 itu hebat pisan. Padahal itu virus 19 lho. 19 paling balik dia ngitung dia wae kasih 19 aja. Jadi virus 19. Virus 19, COVID-19. Virus tidak bisa dibunuh. Kalau virus ini bisa dibunuh, yang menjadikan penyakit corona
Halah Pak Presiden ora mumet Pak, duitnya negara tinggi ngurusi iki corona. Nggih napa nggih? Dunia nggak pusing Pak kalau ini bisa dibunuh Pak. Ya toh? Virus bisanya cuma dicegah untuk mencegah penyakit corona yang asalnya dari virus. Piye carane Pak? Negara ini piye carane? Dipakai masker. Apa masker ya? Nah, itu Bapak itu nganggo masker itu. Itu mencegah penyakit corona itu. Divaksin. Ora oleh kumpul-kumpul. Lebaran penutup pintu. Salat sing biyen imam iki kaya cek ngene iki. Iki wis ra ketepurung ben ra ono setane to, ben rapet le salat. Ya saiki salat 2 meter siji. Lah setane oke. Kadang sampean gak salat bareng. Karena setane oke iki mau. Lah salat penarang-arang. Coba sampean mlebu nang masjid kae. Kene iki dikai lakban. Kene dikai lakban. Kan to 2 meter sitok. Nggih napa nggih? Ini cara mencegah virus ini supaya tidak menjadi penyakit corona. Sama Pak, ini penyakit semua asalnya dari virus, penyakit tanduran jenengan ini. Karena virusnya tidak bisa dibunuh, pupuk kami KSM mencegah virus ini biar tidak menjadi penyakit di tanduran jenengan. Kami mencegahnya di jamur Pak. Kenapa jamur? Iki sing paling murah Pak dan tepat pada sasaran. Makanya jenengan saya ajak bertani ku murah. Ora larang kayak saiki ora Pak. Murah Pak, pupuk kami ini murah. Ora tak dol tak kene sampean. Cocok mboten? Komunitas saling membantu, tak bantu sampean kok Pak. Yang penting sampean gelem nganggo. Nggih to? Ah ini. Jamur. Kenapa di jamur? Jamur tidak akan berkembang sporanya jika kena minyak Pak. Kembali lagi ke minyak dalam arti SL. Minyak seperti apa? Minyak yang seperti apa? Minyak yang wis dicampur karo banyu. Minyak campur banyu lho Pak. Sampai ini gawe dhewe Pak. Minyak campur karo banyu wis. Sampai ngudek terus dina terus bengi ben campur, dengkleh malah ra poso. Ya kan? Lah sing iso gawe SL ki sapa? Gur KSM tok Pak. Nah iki. Gur KSM iki sing iso gawe SL Pak. Iso nyampur minyak karo banyu. Ini untuk mengatasi jamur. Saya kasih contoh. Wong gawe tempe. Ya, wong gawe tempe. Di sone jenengan mriki enten mboten? Enten Pak. Enten. Nah itu. Jenengan takoni Pak. Orang bikin tempe itu dicuci bersih steril. Wong liya ora oleh nyedek. Di situ ada proses peragian. Gitu? Kenapa kedelai kok dikasih ragi? Supaya apa coba? Jamur. Supaya timbul jamur. Lah pas proses peragian sampean tetesi minyak oleh ora karo tukang tempe iki, Pak. Iya iki sampean, Pak. Enggak jadi tempene, Pak. Ayo. Yang kedua wong gawe tape. Tape ketan lho, Pak, atau tape singkong. Biasanya ibu-ibu ini arep yasinan malam Jumat sibuk gawe tape. Di situ ada proses peragian. Iya apa nggih? Nah, tujuannya supaya timbul jamur. Lah tape ora timbul jamur sampean rampung yasinan dibuka lah ambiar. Ora ono duduhe. Apa ditutup meneh? Karena apa? Jamure gak ono. Itu kenapa? Ketetesan minyak. Pas proses peragian sampean tetesi minyak. Dia buki entong karo ibu-ibu sampean. Mesti ora dadi. Nggih to? Artinya apa? Jamur tidak akan bisa berkembang sporanya jika kena minyak. Kalau jamurnya tidak berkembang, sudah pasti tidak ada bakteri. Asalnya bakteri dari jamur. Kalau tidak ada bakteri, pasti tidak ada virus. Asalnya virus dari bakteri. Kalau tidak ada virus, ora Pak iki penyakit-penyakit ki rampung, Pak. Loh. Gitu? Semua penyakit ini asalnya dari virus. Ya, virus dari bakteri, bakteri dari jamur. Kami potong siklusnya di jamur, Pak. Masuk akal, Pak? Masuk akal. Ini Pak cara-cara bertani zaman nenek moyang kita dulu, Pak. Seperti ini.
zaman biyen Pak, nenek moyang kita bertani, ora ono serangan ular dan sebagainya, cukup nganggo DDT. Nggih napa nggih? Tesih kelingan DDT. DDT bukan kimia, Pak. DDT itu bukan kimia. Nah ini, Pak saiki ora ono, diserang karo iki, Pak. Kita ini sekarang Indonesia ini lagi dijajah oleh kimia ini loh, Pak. Dulu Indonesia dijajah dengan bedil dan sebagainya, kita menang dengan apa? Bambu runcing, wong luar negeri wedi, Pak. Tapi masih dendam, masih urung terima, jajah lagi Indonesia dengan apa? Dengan narkoba. Jajah lagi dengan narkoba. Pernah toh? Masih menang Indonesia. Oh sing mati wong sing terus tanggung. Wong tani ra ono sing mati. Lha toh, sing gedang-gedang nang panggung kae, blek mati. Mangani narkoba. Masih kalah lagi wong tani jek utuh. Wong tani ora nek sing mati kena narkoba. Ora kuat tuku, Pak Pok wae untung gimana tuh? Masuk akal betul. Masuk akal kok. Pak Pok wae untung kok tuku narkoba gitu. Lah ya wong sing nang panggung-panggung kae. Nah, masih kurang puas jajah lagi Indonesia. Terus kepiye? Bahasa Londone ngono kuwi. Terus kepiye? Indonesia itu negara agraris, Pak. Ini dia paham itu. Negara agraris. Masyarakatnya 90% bertani, nandur. Ini Pak, 90% nandur. Nah ini, sing 10% sapa Pak? 90% nandur Pak, bertani. Nah kira-kira sing 10% ini sapa kira-kira? Swasta, Pegawai negeri juga nandur Pak. Ya Pak polisi ya, ono sing nandur semangka, ono sing nandur jeruk kok. Ya toh? Ya toh? Gini apa nggih? Pak guru PNS pulang sekolah nandur. Yang 10% wong sing males. Akal betul. Wong sing males, Pak. Nek enggak males walaupun enggak duwe ladang. Ya iso Pak nyewa ya iso. Rasanya kalusen. Itu wong sing tukang letre, Pak. Nah itu 10%. Nah, terus piye carane? Kita jajah dengan kimia. Tapi ojo utuh kimia itu otoh-otoh brok nang Indonesia. Ngerti kabeh, Pak. Wong Indonesia pinter kabeh. Indonesia banyak kiai. Dek dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah ketok yang kimiane. Oh Indonesia akeh dukun. Bakar menyang wis ketok kimiane. Lah terus piye? Ini buatkan gini. No. Buatkan ini racun-racun ini, buatkan pupuk, semuanya kimia. Gitu? Ini. Nah ini buat tebarno nang Indonesia belum kayak ngene wong tani-tani modiar kabeh kayak ngono. Jajal ae ora percaya. Bener kan? Dibuat ECWD-WGWP. Ya toh? Dibuat pupuk kimia, ditangguhke. Semua di situ akan sehingga apa? Terpendam residu racun tanah jenengan, tingkat keasamannya tinggi, pH tanahnya rendah, sampai ora iso bertani. Modal apa mboten kira-kira niku? Amin toh? Tani akhirnya apa? Modalnya gede, tuku pupuk sing akeh. Ah ini tukang kimia ini, tukang racun iki. Amin toh? Iya itu. Modalnya gede, Pak. Siklus ini nanam 1/4 hektar 1 kintal cukup. Siklus besok nanam lagi gak cukup Pak, kintal mesti nambah meneh Pak. 2 kintal. Karena apa? Residu racun sudah tertinggal di situ. Tingkat keasamannya tinggi, pH rendah, pH tanahnya rendah. Nek ora ditambahi pupuk, ora bejijet tandurane jenengan. Tuh kok nenek adol wedhus gitu. Wis senengane kok racun ngono kuwi kok. Regane mudah regane pindah dari omongan regane pindah. Nah ini ternyata dengan dijajah kimia, masyarakat Indonesia khususnya petani kuwi keneng kabeh Pak. Saiki lho Pak ngerubah mindset para petani kon pindah dari kimia nang organik iki wangele mboten wis ora karuan. Nggih napa nggih? Nek ora ana pupuk kimia wis kaya-kaya wis ora iso nandur. Iya lho. Nah ini. Zaman dulu Pak. Dulu bertani itu pakai kompos. Cukup Pak. Begitu melebu
pupuk-pupuk yang kimia itu diwehi lho Pak, ra gelem Pak. Wong-wong biyen diwehi ra gelem. Tapi saithik, mboko saithik saiki melengket nang kene. Nek ora nggo kimia wis ora iso tani. Nggih napa nggih? Nah ini. Ini Pak. Kita ini dijajah. Nah, sekarang terbukti dengan tanah jenengan semakin lama jenengan pupuk dengan kimia dan residu racun peninggalan pestisida, tanah jenengan menjadi pletes. Apa ngarani pletes, Pak? Pletes. Ditanduri wangel gitu. Nah, seperti itu. Nyata apa betul? Nyata toh? Nah ini. Nah, inilah Pak siklus Pak. Jadi intinya pupuk kami KSM ini Pak untuk menyelesaikan masalah hama dan penyakit, ya toh, kami potong hama di telur supaya telurnya nggak netes, mesti orang hama. Terus pupuk kami KSM ini memotong siklus penyakit dari jamur. Nah, paham ya? Nah, ini kira-kira Pak, apa yang kami sampaikan ini tadi pas nopo mboten menurut panjenengan Pak? Cocok ya? Seandainya diaplikasikan di wilayah sini, matuk nopo mboten iki Pak? Setuju ya? Kita beralih ke organik biokimia, setuju? Luar biasa, alhamdulillah pada malam hari ini sangat apresiasi Mbah Ireng pada masyarakat wilayah masyarakat pundi niki Pak? Desa napa niki Pak? Metro ya, 21C ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kami perkenalkan pada malam hari ini pas menurut panjenengan, monggo diaplikasikan bareng-bareng. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan seputar siklus, monggo Pak. Napa pertanyaannya? Tikus ya Pak. Tikus, waduh, tikus ini jam 12 Pak. Wah, jam piro kita tikus ini, ya kan? Oke, tikus ya. Ya. Saya lanjutkan tikus. Ini sudah nggak ada pertanyaan. Matuk gini nggih. Oke, tujuh lagi Pak. Cara-cara bertani zaman nenek moyang kita dulu seperti ini. Orang nganggur racunnya rampung, orang nganggur kimia rampung lho tai. Sampai uang ngelerang bijak-bijak nang organik. Nah ini tikus Pak. Tikus jangan sekali-sekali jenengan membunuh tikus di lahan tandurane jenengan. Saya ulangi lagi, jangan sekali-sekali jenengan membunuh tikus di lahan tandurane jenengan. Tikus itu Pak, setiap mau mati dia mempunyai 3 unsur. Ya toh? Satu, tikus itu sifatnya dia berkelompok. Dia koloni berkelompok. Yang kedua sifatnya pendendam. Yang ketiga dia itu komunitasnya kuat. Nih 3 ini Pak. Dan tikus setiap mau mati meninggalkan 2 unsur. 1 unsur jejak pakan. Yang kedua sinyal tanda bahaya, disebut serum tikus. Ini sekarang saya kasih contoh Pak. Ini sawai jenengan kotaan sawai sampean dipangan tikus saiki nang pojokan, sampean langsung golek nih racun tikus, ya toh? Diobat, dikompor dan sebagainya, dibunuh di situ. Mati siji Pak, 1 tikus mati di tempat lahan jenengan, dia tinggalkan jejak pakan di tengah-tengah sawah jenengan. Ditanam sedalam 1 meter, ke kiri 1 meter, ke kanan 1 meter, depan 1 meter, belakang 1 meter. Sehingga sawah jenengan lek digrogoti tikus, terciptalah bentuknya seperti ini Pak. Nggih napa nggih? Nggih. Pinggirane utuh, tengah roak. Itu mesti seperti ini. Nggih lho? Nah ini. Dan ini setelah jenengan perkebagian iki. Lah iki mau Pak, sing disebut sampean jawabannya mau Pak Puk wae untung ya iki. Lah Pak Puke nang ndi?
Lah papuke iki dipangan tikus, Pak. Lah untunge pinggirane jadi dibagi. Iya toh? Untung Pak jadi dibagi iki lho, Pak. Makanya jenengan jawabannya Pak Puk wae untuk pas. Niki gambarane. Nah ini. Setelah panen pinggiran ini sampean bajak, beres sampean bajak tandurine. Sesuk dikeroaki yo ngene iki meneh, Pak. Nggih napa nggih? Ora tau tikus mangan iki nang pojokan kene iki tok mboten pernah, Pak. Nah, kenapa jejak makan dia taruh di tengah sini, Pak? Dia dendam. Jenengan pateni contoh nih. Jenengan Pak sinten namanya, Pak? Andi. Pak Andi. Kisah wae Pak Andi. Tikus dipateni karo Pak Andi gun njaluk saithik lho. Njaluk amal ora gelem lho, saithik karo tikus. Tikus ra iso nandur kok. Nek njaluk saithik kok ora oleh. Akhirnya diracun karo Pak Andi. Dia mati dendam, tinggalkan jejak makan di sini. Tujuannya untuk apa? Satu, dia dendam. Yang kedua, komunitas. Mati saya mikirnya komunitas lah. Iya tikus kenapa ya dewe, Pak? Mati ya plek ngono ae. Kalau tikus memikirkan komunitasnya, supaya apa? Komunitasku lek kowe golek pangan aja golek pangan mayeng-mayeng nang ndi-ndi. Golek ana jejak pakanku tak tanam sedalam 1 meter nang sawahe Pak Andi. Lah ngopo? Nah, kan itu pertanyaannya. Bener. Lah ngopo? Lah karena aku mati njaluk saithike diracun karo Pak Andi. Nggih. Golek ana jejak pakanku. Kalau ketemu jejak pakanku, mesti kowe engko ketemu pangan. Kenapa ditaruh di sini? Lek taruh nang kene gak cukup, Pak, komunitasnya oke. Kalau di sini komunitas motor king lho, Pak, wong heran. Ayo, ini. Nah, begitu sini golek tenan iki. Komunitasnya pokoknya guguk merakuni demi kerowai nenteh seperti ini, Pak. Sampai wis dipanen bagian pinggir ditanduri meneh kerowai meneh kene. Nek jejak pakane iki ora ilang, Pak, tetep ae iki amrono terus. Ora tau get ngerowaki nang kene, ora tau, Pak, gak cukup. Makanya jejak pakane taruh di sini. Nah ini kira-kira ganggu apa mboten menurut jenengan, Pak? Ganggu kan? Tapi jangan dibunuh, cukup diusir. Tikus ini diusir loh, Pak. Kalau dibunuh dendam, diusir saja. Nggak sapu kayak apa, nggak apa. Ayo melek lho. Nah ini. Nah terus bagaimana cara ngusirnya? Nah ini, Pak. Pupuk kami, ya toh, ini para sesepuh KSM, pupuk kami ini mempelajari, Pak. Istilahnya omong-omongan kalau tikus. Nah, sekarang masuk logika atau tidak? Jenengan pernah jebak tikus mboten? Yang segi 4 itu. Ya kan? Nah, jebakan tikus segi 4 dikasih iwak asin, melebu tikus siji, belum sampean bunuh, bek mati. Tikusnya sampean buang. Setelah itu jebakannya pasang meneh. Ada tikus yang masuk mboten? Ora wani, Pak, melebu. Kenapa? Di situ ada serum tikus. Begitu masuk, blek mandek. Aja mlebu mrono. Nek ade mlebu mrono mati. Lah, mbae dhewe mati nang kono. Aduh. Akhirnya wani, Pak. Terus metu neh utuh iki, Pak. Iwak asine iki. Jebakan tikus itu loh. Ya kan? Nah, di sini, Pak, dengan itulah pupuk kami KSM, Pak. Jadi tikus cari tikus ada 100, 200, 300 tikus kami masukkan di drum. Blem masuk di drum. Kasih air. Dibiarkan saja, Pak, dia berenang sampai capek. Ditunggu 20 sampai 30 menit. Setiap satu tikus wis kesel, Pak. Setiap mau mati itu 3 kali bersuara kuk gitu, Pak. 3 kali. Kalau sudah 3 kali bersuara klepek mati. Satu tikus muni ping 3 mati klepek. Nah ini, Pak. Nah itu tandanya apa? Setiap tikus mau mati meninggalkan 3 tetes air kencing. Air kencing itu disebut serum tikus, sinyal tanda bahaya. Paham nggih? Nah, di situ, Pak, airnya kami masukkan di pupuk kami ini, Pak. Tujuannya untuk apa? Untuk nyemprot tanduran jenengan. Tanduran jenengan di sini sudah ada jejak pakan.
dendam dari tikusnya Pak Andi dibunuh tadi, taruh di sini. Sampai nandur meneh semprot dengan pupuk kami KSM beres. Tertutuplah jejak pakan itu Pak dengan serum tikus. Sehingga apa? Komunitas dia mangkat mrene kabeh Pak. Dep jeguget tok kene kawani mlebu mrono Pak. Kenapa? Ada serum tikus. Oh, ketuane iki Pak. Ketua kelompok tani ini dia. Ada yang bisa kalau tikus. Ojo mlebu mrono. Lah ngopo? Ada serum tikus sinyal tanda bahaya. Mbae dhewe mati nang kono. Nah, padahal mbae matine nang drum, Pak. Nah, gitu. Ya, kami tidak membunuh. Udah kesel mati dhewe kok. Ayo kan? Ini akhirnya untuk nyemprot tanduran jenengan, Pak. Tertutup jejak pakan ini. Sehingga apa? Sekalian depo rawani pindah dari nanggone sawai Pak Tino. Entek kita naik Pak sawai Pak Tino, Pak. Sampai. Nah, ya ini. Nah, kalau ini nggak mau, ya melok nganggo KSM, Pak. Betul. Ada serum tikusnya. Ada serum tikus untuk mengusir tikus, bukan membunuh, Pak. Mungkin bapak-bapak di sini sudah pernah mendengar kejadian di Seputiraman, ya, Ya. jagung berapa hektar itu? 2 hektar. 2 hektar. Entek sewengi Pak, tikusnya piro ya jagung? Nah, itu karena dendam itu. Dendam disuruh tembak idep gur mati 5 sing teko piro? Mati 1 tumbuh 1000 ki ana enang tikus, Pak. Nah, manusia gak enek. Mati siji sing layak 5. Malah gak enek sing layak. Dari rumah sakit biablas kan kuburan. Kuwi langsung tekan kuburan. Bojone karo anake ora oleh ndelok. Nah, gitu. Nah, ini. Nah, paham ya, Pak ya? Masuk akal iki, Pak? Rampung to tikuse? Rampung, Pak, tikuse aja diusir, aja dibunuh, tapi cukup diusir. Nah, ini cara-cara pupuk kami, Pak, mengusir secara bijaksana. Akhirnya dia tidak dendam. Setuju ya? Nah, sekarang kami perkenalkan pupuk kami, Pak. Ini pembenak tanah namanya, Pak. Pembenak tanah. KSM memproduksi pupuk untuk pertanian. Satu ini pembenak tanah. Pembenak tanah ini fungsinya untuk mengurai tanah. Untuk mengurai tanah, menekan keasaman sehingga pH tanahnya naik. Masuk ya? Untuk mengurai tanah. Nah, pupuk kami ini, KSM ini tidak memutus pupuk kimia yang biasa bapak-bapak pakai. Tidak memutus, Pak. Yang kami putus racunnya. Paham ya? Racunnya yang kami putus, pestisidanya, Pak. Kalau pupuk nggak kami putus, tapi kami sudah berani merekomendasikan bapak-bapak memakai pupuk kami yang biasanya 1/4 hektar itu habis 1 kintal. Setelah memakai pupuk kami KSM ini cukup 50 kilo saja. Pupuk ini loh, Pak. Artinya sudah memangkas biaya 50%. Ditambah dengan pemangkasan racun menjadi 70%, Pak. Terjawab sudah apa yang disampaikan oleh para petani yang kami uji coba itu, Pak. Ternyata benar 50 sampai 70%. Nah, pupuk kami ini, pembenak tanah ini, Pak, untuk ukuran 1/4 hektar. 1/4 hektar cukup 2 liter, Pak. 1/4 hektar sampai nanam apa saja standarnya 2 liter. Standar terendah, terkecil 2 liter. Nah, caranya 1 liter ini, Pak, 1 liter ini ditambah dengan NPK. Terserah dengan mau pakai NPK yang ada di luar, monggo. Nah, kami juga sudah ada NPK-nya, Pak. Kalau memakai NPK cair kami ini, nah ini 1 liter ini ditambah 1 botol, Pak, seperti ini. 1 botol, ya. Ini setengah liter. 1 liter tambah
satu botol ini. Dan setelah itu ditambah lagi air, Pak. Tambah lagi air. Di situ bisa fleksibel. Bisa ditambah air 20 liter boleh, 15 liter juga boleh. Artinya apa? Dalam 1/4 hektar sampean cukup 2 liter. Seandainya ditambah, dijadikan babonan per liternya 20, berarti 2 liter menjadi 40. Cara penyemprotannya, kalau padi, khususnya di sawah, bajak pertama, banine nyemek-nyemek, sampean semprotkan yang 20 liter, habiskan, beres, selesai. Setelah itu digelebek, ya kan? Digelebek gitu, diratakne Pak. Setelah digelebek, sampean semprotkan lagi yang 20 liter. Paham ya? Semprotnya habis, beres, selesai, sudah di tanah. Israel ngurusi tanah lagi, Pak. Kemudian tanam. Setelah tanam, perlakuannya memakai ini, Pak, pemicu pertumbuhan dan buah. Ini 1 liter ini cukup untuk 1/4 hektar. 1/4 hektar. Artinya apa? Sampai nanam apa saja, 1/4 hektar cukup 3 liter. 2 liter pembedah tanah, 1 liter pemicu pertumbuhan. Caranya 1 liter juga ditambah dengan NPK, Pak. 1 botol tek seperti ini. Kemudian dijadikan 20 liter, Pak. Kalau ini 20 liter, Pak. Kalau ini fleksibel. 20 liter dari babonan. Nah, cara penyemprotannya, Pak. Cara penyemprotannya kalau padi dan jagung. Ini tanaman yang di tengah-tengah. Tanaman keras juga bukan, tanaman lemah juga bukan. Nah, ini padi atau jagung umur 7 hari, semprot 1 gelas per tangki. Tidak boleh lebih, Pak. Umur 7 hari masih balita. Kemudian umur 14 hari 2 gelas. Umur 25 hari 3 gelas. Umur 30 hari, di sini baru 1 liter, Pak. 1 liter sampai panen. Paham ya? Nih. Ini cara pengaplikasiannya, Pak. Sangat aman. Nah, kemudian di umur 40 hari padi dan jagung, di umur 40 hari ini padi wis angkatan meteng, Pak. Kalau jagung angkatan buah. Di sini membutuhkan nutrisi yang banyak, Pak. Membutuhkan nutrisi yang banyak supaya apa? Supaya padi jenengan mentes kabeh. Lek jagung ya ora bogang-bogang. Nah, ini cara penyemprotannya ditarik intervalnya, Pak. Di sini kan seminggu sekali. Nah, kalau udah di sini baru di sini 45 hari semprot 1 liter per tangki. Terus umur 50 semprot lagi. Umur 55 disemprot lagi. Ini penyemprotan setelah 55 stop. Biasanya padi itu di umur 60 atau 62 iki wis biak, Pak. Gitu. Ini jebul. Lek jagung rambutnya ya wis metu jantene, Pak. Nah, di sini stop dulu. Ditunggu kalau sampai 60 atau 60 hari dia biak. Biasanya kalau padi di sini pasti ada putih-putih itu, Pak. Apa namanya itu, Pak? Apa namanya? Serbuk ya. Serbuk ya. Nah, ini biasanya ada putih-putih itu, Pak. Itu tidak boleh disemprot. Tidak boleh ada perlakuan semprot di situ. Ini tidak dibutuhkan tidak olah disenggol lah istilahnya. Ditunggu ini sampai serbuk itu rontok. Paling 5 hari sudah rontok semua. Setelah itu dipantau, Pak. Lek ono lembing, lek ono walang sangit sampean semprot lagi.
Kalau tidak ada masalah ya sudah usah disemprot lagi, Pak. Tinggal dipantau saja. Paham ya? Nah, ini untuk padi dan jagung. Sekarang untuk tanaman keras, cabai dan sayuran. Dari cabai dan sayuran. Ini cabai dan sayuran ini dari umur seminggu 7 hari sampai panen tidak boleh lebih dari 1 gelas. Interval normal 7 hari sekali. Normal interval penyemprotan 7 hari sekali. Kalau ada masalah tarik 5 hari sekali. Jangan sampai emosi di dosis. Ditambah dosis 1 gelas tambah 2 gelas, jangan Pak. Boros sampai pupuk terus. Ya, ini interval normal 7 hari sekali. Kalau ada masalah tarik 5 hari sekali. 5 hari sekali masalah belum selesai, tarik lagi 3 hari sekali. Seperti itu perlakuannya Pak di KSM Pak. Paham ya? Nah, kemudian di tanaman keras, sawit, karet, dan sawit dan sebagainya, kelapa, kopi, untuk pemicu pertumbuhan atau pembenah tanah, ini adonannya Pak, 1 liter plus 1 NPK plus 15 air liter. 1 liter baik pembenah tanah maupun pemicu pertumbuhan, ini 1 ditambah air 15 liter, jadi babonan 15 liter ya. Kalau untuk karet, ini tanaman keras ini, cara penyemprotannya per tangki 1 liter diambilkan dari babonan 15 liter tadi. Dalam 1 tangki, kalau pembenah tanah sampai semprotkan 15 batang di batangnya. Kalau ini karet, keliling batang. Di tanah, di bawah harus bersih. Artinya orang-orang sampah-sampah. Supaya apa? Supaya pembenah tanah disemprot kena di tanah, bukan nyemprot di sampah. Paham ya? Itu. Nah, pemicu pertumbuhan dalam 15 liter air tadi, penyemprotannya per tangki 1 liter. Dalam 1 tangki disemprotkan antara 15 sampai 20. Karena medianya pasti berbeda. Ono karet sing wis gede, ono karet sing isih cilik, kan seperti itu. Antara 15 sampai 20. Alhamdulillah pengaplikasian yang sudah sering saya aplikasikan di masyarakat, karet sing mati getah sebenarnya setiap kami penyuluhan itu saya suruh nyemprot 4 kali Pak. Hari ini semprot, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-25, hari ke-30. 4 kali. Nih. 1, 2, 3, 4. Tapi alhamdulillah pengaplikasian baru 3 kali. Wis metu Pak karetnya Pak. Nih, yang sering kami lakukan ini. Nah, setelah nanti karet itu sudah normal, ini yang signifikan di karet ya. Karetnya sudah normal, yang punya sudah istilahnya puas, ada perbedaan dengan yang kemarin, baru perlakuan perawatan disemprot setengah bulan pisan Pak. Paham ya? Setengah bulan pisan itu enggak boros Pak, karena pupuknya murah. Nah, setengah bulan sepisan artinya apa? Jenengan nyemprot setengah bulan sekali, ya ora boros. Terus nek wis entek ya tuku meneh ngono lho Pak. Ben KSM juga berjalan, jenengan tandurane ya apik. Matuk mboten kira-kira? Matuk nggih. Nah, ini. Sampai di sini ada pertanyaan Pak, monggo. Cukup? Cukup Pak. Cukup nggih? Oke.
ini cara-cara pengaplikasiannya Pak. Selesai semua, ini udah matuh. Nah, untuk mendapatkan pupuk kami KSM ini Pak, Iya Pak. ini pupuk kami adalah koperasi Pak. Jadi bapak-bapak kalau menginginkan pupuk kami harus masuk menjadi keanggotaan koperasi kami Pak. Nah, ini masuk menjadi keanggotaan koperasi kami. Persyaratannya satu, nama, alamat, nomor HP, nomor rekening. Ini Pak persyaratannya masuk menjadi anggota koperasi KSM. Terus sampai membeli pupuk 600.000 mendapat 6 liter untuk lahan setengah hektar. Sampai nandur apa saja setengah hektar cukup 600.000 ditambah dengan NPK-nya Pak. Ya, terserah dengan mau pakai NPK yang ada di luar silakan. Kalau mau pakai pupuk NPK KSM kami sudah menyediakan. Ini harganya kalau menjadi anggota Pak 50.000. Kalau dijual di luaran konvensional 75.000 Pak. Paham ya? Ini caranya dengan masuk menjadi anggota koperasi kami ingin mengaplikasikan pupuk KSM. Nah, keuntungannya Pak, keuntungannya masuk menjadi anggota koperasi kami, keuntungannya yang pertama Pak, membeli ulang cukup 60.000 per liter. Kalau pertama dengan masuk menjadi anggota berapa Pak? 600.000 dapat 6 liter berarti 100.000. Setelah itu sampai membeli ulang cukup 60.000 Pak. Contohnya, sampai rencana mau nanam padi itu 1 hektar. Berarti kan habisnya berapa? 12 liter. Sampai masuk pertama 600.000, 6 liter untuk setengah hektar. Berarti kan kurang setengah hektar lagi Pak. Ya. Betul? Betul. Yang setengah hektar lagi berarti kan 6 liter. Ya, 6 liter berikutnya sampai per liternya cukup 60.000 Pak per liter. Artinya kalau sampai nanam padi 1 hektar berarti membutuhkan biaya 600.000 ditambah dengan berapa? 300.000. Ketemunya 900 untuk 1 hektar Pak. Murah nggak murah? Murah. Nah, ini. Selama ini jenengan nandur lombok aja Pak. Nandur lombok setengah hektar biayanya piro? Hah? Kalau di Binjai Pak, kalau di Binjai waktu saya penyuluhan di sana saya tanya itu biayanya antara 27 sampai 28 juta Pak. Setengah hektar Pak. Pupuk dan pestisidanya. Dengan KSM cukup 600.000 plus NPK-nya. Nah. Paham ya? Masuk akal? Cocok nomor beten iki? Cocok. Berani masuk anggota koperasi? Berani? Oke, jadi kalau berani ada pertanyaan setelah ini? Tidak. Cukup? Cukup. Siap masuk menjadi anggota koperasi kami Pak KSM? Siap? Oke. Jadi itu yang kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Ya, sekiranya ada kata-kata dari kami kekurangannya dan ada kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya ojo waleh-waleh Pak, kita penyuluhan, kita ngumpul, kita sosialisasi, ya Pak ya. Nah, di sini Pak aturan pakai di sini nggak ada. Lupa tadi aturan pakai ada di HP ini Pak. Ya, ada di HP. Jadi yang sudah memakai pupuk kami itu tujuannya kenapa kok tidak dikasih label aturan pakai
supaya pemakai dengan koperasi kami ada komunikasi sehingga pengaplikasiannya pas jenengan bertani dibina, ada pembinaan. Oke, Pak G, cukup G? Oke, sekiranya seperti itu aja saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hireng. Jadi sahabat KSM dimanapun Anda berada, demikian ini kita akhiri video kita untuk penyuluhan KSM. Silahkan cek di komentar bagi para anggota atau yang belum anggota yang ingin tahu lebih lanjut tentang informasi tentang KSM, silahkan menghubungi penyuluh KSM yang terdekat di wilayah Anda atau hadir ke kantor pusat kami Koperasi KSM di 21C Yosomulyo Jalan Durian nomor 36. Akan tersedia petunjuk arah dan juga petunjuk informasi bagi Anda yang sudah menyimpan video ini. Siaran langsung ini kami akhiri dengan ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika ada kesalahan, dan jika ada kekeliruan kami juga menerima kritik, informasi dan sarannya. KSM Lebih baik, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.